Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Nuntu PMM. Dan yang saya hormati Kaprodi Ekonomi Syariah, Bapak Abdul Ghafur ME. Dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Mahfudz 2, Bapak Ainul Yakin SPD. Baik, perkenalkan, nama saya Alfia Nur Aini dari Prodi Ekonomi Syariah semester 5 kelas A. Baik, di sini saya akan mempresentasikan peta konsep yang menjelaskan tentang keutamaan cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah adalah puncak tertinggi dari keimanan seorang hamba. Dari cinta itulah tumbuh ketenangan, keikhlasan, dan kekuatan untuk terus berbuat baik. Hati yang mencintai Allah akan selalu tentram, karena ia tahu bahwa hanya dengan mengingat Allah jiwanya menjadi tenang. Cinta kepada Allah itu tidak hanya diucapkan, tetapi diwujudkan dalam perilaku dengan cara berzikir, bersyukur atas nikmatnya, mengikuti ajaran Rasul-Nya, dan berbuat baik kepada sesama. Hamba yang mencintai Allah akan selalu malu berbuat dosa, karena ia sadar setiap gerak dan bisikan hatinya itu diketahui oleh Allah. Dan ketika cinta itu benar-benar bersemayam di dalam hati, ibadah tidak lagi terasa sebagai kewajiban, melainkan sebagai kebutuhan. Salat menjadi tempat menenangkan diri, zikir menjadi nafas ketenangan, dan setiap kebaikan menjadi bukti cinta yang tulus kita kepada Sang Pencipta. Nah, di sini ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan cinta Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Rod ayat 28. Nah, dalam ayat ini Allah menjelaskan orang-orang yang mendapat tuntunannya, yaitu orang-orang yang beriman dan hatinya menjadi tentram karena selalu mengingat Allah. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram dan jiwanya menjadi tenang, tidak merasa gelisah, takut, ataupun khawatir. Mereka melakukan hal-hal yang baik dan merasa bahagia dengan kebaikan yang dilakukannya. Contoh dalam penerapan sehari-hari itu seperti kita selalu berzikir, menghadapi masalah dengan mengingat Allah, berbuat baik tanpa pamrih, bersandar kepada Allah, dan menjadikan sholat sebagai sumber ketenangan. Sebab orang yang hatinya tentram karena Allah akan menjadikan sholatnya itu bukan sekedar kewajiban tetapi juga tempat curhat dan menenangkan dirinya. Nah, selanjutnya dalam hadis juga yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ani bin Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahibbullaha lima yaudukum min ni'amiha wa ahibuni bihubbillahi wa ahibu ahla baiti bihubbi. Yang artinya, dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, cintailah Allah atas apa yang kalian makan dari nikmat-nikmatnya, dan cintailah aku karena cinta kalian kepada Allah, dan cintailah ahlul baitku karena cinta kalian kepadaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, dari situ ada cintailah Allah atas nikmat-nikmatnya. Pernyataan ini menunjukkan agar kita bersyukur dan menyadari bahwa segala kenikmatan termasuk makanan yang kita makan itu dari Allah. Syukur ini menjadi dasar cinta kita kepadanya. Terus di situ juga ada cintailah aku, Rasulullah, karena cinta kalian kepada Allah. Nah, cinta kepada Rasulullah di sini adalah bagian dari cinta kepada Allah yang diwujudkan melalui ketaatan dan mengikuti ajarannya. Terus yang terakhir di situ ada cintailah ahlul baitku karena cinta kalian kepadaku. Ahlul bait atau keluarga Nabi kita cintai karena kedekatan mereka dengan Rasulullah, dan cinta ini merupakan bagian dari cinta kita kepada Rasulullah itu sendiri. Nah, yang terakhir ada dalam qaul ulama yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, dako halawatal iman man radiya billahi robba wa bil islami dina wa muhammadin rasulah.
yang artinya akan dapat merasakan manisnya iman seorang hamba yang ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Rasulnya. Dari Imam Al-Ghazali, artinya dalam penjelasan di atas di situ ada manisnya iman. Apa sih manisnya iman yang dimaksud dalam qaul ulama tersebut? Yaitu merujuk pada spiritual mendalam, di mana seseorang merasa begitu nikmat dan bahagia dalam keimanannya, jauh dari keraguan dan kegelisahan, serta mendapatkan ketenangan dalam batinnya. Nah, artinya adalah bahwa manisnya iman ini akan terasa oleh seseorang yang tulus menerima Allah sebagai Tuhannya, memeluk Islam sebagai agamanya, dan meyakini Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Nah, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.